Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakih وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاكهنا أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين 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 رب العالمين. Ya, mohon maaf saya terlambat. Tadi ada orang konsultasi suami istri. Dia sudah nikah dari tahun 2022, 3 tahun lah. Cuman dia punya persoalan di rumah tangganya lah, sama mertuanya. Dan persoalannya sudah lumayan meruncing, sudah lumayan rumit lah. Tadi konsultasi kemarin suaminya, sekarang diajak sama istrinya. Ya. Itu, jadinya tadi makanya terlambat. Dari habis maghrib tadi, 1 jam lebih lah tadi itu ngobrol-ngobrol tuh. Ya. Gitu. Baik. Sampai mana kemarin? Ya, kita baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatin abdani wa
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Saya mana kemarin? Halaman 9 ya. Yang santri baru kemarin sudah sampai mana tulisannya? 20. Nah, lanjutkan lagi sampai 30. Mana kemarin bukunya? Sama saya enggak? Ah, pinjemin tuh, Aqidatul Awam tuh. Nanti kalian masuk tahun ajaran barunya, gabung dengan santri-santri baru tanggal ini ya. Tanggal 17 November. Ya. Berarti 2 pekan lagi. Ya. Nanti waktunya sore, ba'da asar. Sekitar jam 4 lah sampai maghrib. Ya. Nanti pelajarannya nanti saya kasih tahu jadwal-jadwalnya, kitab apa saja. Nanti kitabnya tidak usah beli, nanti saya kasih ya, seperti itu. Jadi sekarang tugas kalian itu tulis dulu aja sambil ngikutin ya. Kurang satu. Coba yang punya Aqidatul Awam pinjemin. Siapa? Mul ada? Nah, itu. Kalau kamu punya teman yang mau ngaji, diajak aja. Ya, mumpung belum masuk nih. Ya, tanggal 15 besok baru masuk, ya. Diajak saja. Nanti diajak ke sini, saya kasih formulirnya lagi, nanti biar dia isi sama orang tuanya. Gitu ya. Ajakin kalau ada yang mau ngaji lagi. Sampai mana? Halaman 9 ya. Al-Wahdaniyah ya. Iya, betul, ya kan? Al-Wahdaniyah kan? Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم الوحدانية وهي عدم تعدد في ذاته تعالى وصفاته وأفعاله وواحدة الذات معناها أن ذاته ليست kabatan min ajza'i wa laysa fi khalqi dzatun kadzatihi wa wahdatus sifati maknaha annahu laysa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi wa laysat sifatuhu muta'addidatan min jinsi wahidin kaqudrataini au iradataini wa wahdatul af'ali maknaha annahu laysa li ahadi ghairihi ta'ala fi'lun min af'al fallahu khaliqun kullu syai'in wa mubtadi'u kulli syai'in fahuwa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda'i qala ta'ala subhanahu huwallahul wahidul qahhar wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa qala ta'ala qul huwallahu ahad wa qala ta'ala law kana fihima alihatun illallahu lafasadata wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun wa qala ta'ala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu ila dzil 'arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Al-Wahdaniyah ini sifat Allah yang ke-6. Kemarin ada wujud,
ada qidam, ada baqa, ada mukhalafatul hawadisi, ada qiyamuhu bin nafsihi. Yang ketujuh wahdaniyah. Al-wahdaniyah wahia, dan ia atau apa al-wahdaniyah adalah apa sih yang disebut dengan al-wahdaniyah, sifatnya Allah. Selama ini kita hafal sifat 20, tapi kan kita nggak tahu sesungguhnya pada sifat-sifat 20 itu maknanya apa. Nah, kita ketemu dengan sifat 20 yang keenam nih, yaitu sifat al-wahdaniyah. Apa tuh sifat wahdaniyah? Wahia, dan ia adalah adamu ta'addudi, adamu ketiadaan, at-ta'addudi berbilang, ketiadaan berbilang, fi dzatihi ta'ala, di dalam zatihi, zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifatnya Allah Ta'ala, wa af'alihi, dan perbuatannya Allah Ta'ala. Baik. Nah, Allah punya sifat namanya al-wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya ada muta'addudi, ada ketiadaan, at-ta'addudi berbilang, fi dzatihi dalam zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifatnya Allah Ta'ala, wa af'alihi dan perbuatannya Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu tidak berbilang. Maksud daripada Allah tidak berbilang itu maknanya Allah itu, zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Beda sama kita sebagai manusia. Ya. Kan di pelajaran sebelumnya ketika kita berbicara tentang mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, maknanya apa? Berbedanya Allah dengan makhluknya itu mutlak. Mutlak itu maksudnya apa? Tidak ada sama sekali bagian dari zatnya Allah yang sama dengan makhluknya. Sehingga kita tidak boleh mengatakan gini, oh Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tapi ada beberapa bagian yang mana Allah sama seperti makhluknya. Loh kenapa begitu? Oh iya kan di dalam Quran ada tuh ayat yang berbicara tentang yadullah, tangannya Allah. Wajhullah, wajahnya Allah. Berarti kalau gitu Allah punya tangan, punya wajah. Nah, pernyataan yang seperti ini adalah salah. Ya, kenapa? Ketika Allah punya sifat mukhalafatul hawadisi, punya sifat berbeda dengan makhluknya, itu menandakan bahwa Allah ini berada dalam dimensi yang berbeda dengan makhluknya. Sehingga tidak ada sama sekali dalam zatnya Allah itu kesamaan dengan makhluknya secara mutlak. Ya. Dan hal itu dipertegas dengan sifat wahdaniyah ini. Apa bentuk ketegasannya? Bentuknya adalah bahwa dalam sifat wahdaniyah ini maknanya adalah ada muta'addudi fi dzatihi. Wujudnya Allah, keberadaannya Allah atau zatnya Allah itu nggak mungkin kita bisa memvisualisasikannya. Ya, kita nggak mungkin bisa memvisualisasikan, menggambarkan bagaimana bentuknya Allah. Beda dengan agama-agama lainnya. Misalnya agama yang menyembah berhala, menyembah patung. Patung itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan imajinasi mereka terhadap Tuhan. Kan gitu. Misalkan dalam teologi Hindu-Buddha. Ya, Hindu-Buddha itu kan punya sekian banyak Tuhan kan. Yang kita kenal ada namanya apa? Dalam Hindu misalnya, ada Siwa, ada Brahma. Brahma itu dewa apalah, Siwa itu apa, kemudian apa, Ganesha, kemudian apa lagi, Hanuman dan yang macam-macam. Ya, Krishna, ya, bukan yang di Antv dulu ya, tapi memang ada, Krishna itu ada. Lalu kemudian itu mereka gambarkan
dalam bentuk apa? Dalam bentuk patung. Kenapa kok gambarnya Ganesha patungnya gajah? Lalu kemudian Brahma diwujudkan dengan rupa yang banyak, ya. Kemudian Siwa digambarkan dengan bentuk apa ya kalau dewa Siwa itu? Ya, Siwa itu biasanya digambarkan dalam bentuk dia kan dewa ini ya, apa? Saya lupa tuh dalam dalam teologi mereka apa. Siwa tuh kalau nggak salah ya, perusak lah atau apalah itu. Nah, digambarkan dalam wujud tertentu. Nah, kenapa mereka ketika membentuk Tuhan dalam bentuk patung itu punya kemudian beragam visual? Kenapa? Visual itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Imajinasinya. Akhirnya kemudian karena gini loh, kan kalau secara sejarah, ya kalau kita bicara soal apa namanya antropologi, agama ini kan ada dua tipe. Ada yang disebut dengan agama samawi, dengan agama ardi. Ada yang disebut dengan agama langit, ada yang disebut dengan agama bumi. Ya, kalau kamu belajar antropologi agama, agama itu kan ada dua nih. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi ini agama langit, agama yang ada karena risalah langit. Kalau agama ardi ini agama yang muncul karena gejala sosial. Ya, apa bedanya? Agama samawi ini dia tidak dibentuk sama manusia. Dia berasal dari Tuhan. Tuhan kemudian menurunkan yang disebut dengan wahyu. Ya. Wahyu itu apa? Wahyu itu pedoman. Pedoman kehidupan dari Tuhan yang diturunkan kepada nabinya, lalu nabinya menyampaikan kepada manusia. Agama samawi hanya ada satu, yaitu yang disebut dengan Islam. Ya. Lalu Kristen Yahudi bagaimana? Kristen Yahudi itu apa Nasrani ya? Nasrani Yahudi itu sebetulnya bukan agama. Dia adalah nama dari sesuatu yang muncul karena ya dalam konteks sosiologi. Misalkan gini, kenapa disebut Nasrani? Nasrani itu kan secara bahasa artinya Nasoro. Nasoro itu apa? Sesuatu yang menolong sesuatu. Itu bisa kita lihat di dalam Quran misalkan surat As-Saff. Dalam surat As-Saff ayat terakhir itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin." Nahnu ansarullah dan seterusnya. Nah, Allah ketika menurunkan agama dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sebagai penutup para nabi, itu agamanya semuanya sama. Orientasinya hanya kepada Allah, orientasi tauhid atau yang kita sebut dengan yang namanya Islam. Nabi Muhammad turun ya menjadi nabi itu bukan membawa agama baru, tidak. Dia itu menjadi nabi untuk menyempurnakan risalah-risalah yang sebelumnya ada. Ya, mulai Nabiullah Adam, Ibrahim, kemudian Nabi Isa sampai kemudian kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak membawa risalah sendiri. Ya, makanya dalam Quran ada kata apa? La yufarriqu baina ahadimin apa dalam Al-Baqarah itu loh. Masya Allah. Ayat yang terakhir itu loh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka bukan yang sebelumnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun. Kullu amana ini terus la nufarriqu baina ahadimir rusuli. Tidak ada sama sekali perbedaan di antara Rasul satu dengan Rasul yang lainnya. Itu maknanya apa? Apa yang dibawa oleh para Rasul dari mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, yaitu tauhid. Ya, hanya saja penyebutan Islam ini sebagai ad-din, sebagai agama, ya, ini kemudian tersempurnakan di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum-sebelumnya, ya itu dalam konteks Nabi Ibrahim misalkan, di dalam Quran disebut sebagai apa? Agama Hanif. Hanif itu maksudnya apa? Lurus, tidak bengkok, tidak belok segala macam. Ya, artinya apa? Ketika Allah menurunkan Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, entah itu Nabi yang sifatnya hanya berdakwah pada kaum tertentu saja, ataupun Nabi yang universal seperti Nabi Muhammad, yang dakwahnya mencakup seluruh manusia, seluruh alam, itu semua yang dibawa risalahnya sama. Lalu dari mana muncul agama Nasrani? Lalu di mana muncul agama yang namanya Yahudi?
Nasrani itu secara bahasa kan dari kata Nasoro tadi itu. Ya, Nasoro. Ya, ini kan di zamannya Nabi siapa? Isa kan? Isa alaihissalam. Oke. Kata Nasoro ini maknanya adalah penolong. Kenapa? Nabi Isa itu punya sahabat, punya pengikut yang disebut dengan Hawariyun. Ya, dalam Quran Sof ayat terakhir itu. Ya, Hawariyun ini adalah orang-orang pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, ya, yang mana mereka itu menjadi penolongnya agama Allah lah, seperti dalam surat tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Seterusnya. Nah, dari terminologi Nasoro itulah kemudian muncul yang namanya Nasrani. Nasrani itu bukan agama samawi, bukan. Tetapi dia adalah modifikasi dari kepercayaan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, lalu kepercayaan itu dibengkokkan oleh kaumnya. Kan itu ya, dalam sejarah Nasrani kan itu, sejarah agama Kristen. Nabi Isa yang tadinya Rasul dijadikan sebagai Tuhan, kan itu. Dengan macam-macam lah gitu. Artinya apa? Semua agama dulu itu adalah Islam. Ya, Islam dalam arti hanya menyembah Allah, menuakan Allah. Yahudi pun sama. Yahudi itu kan nama klan saja. Dari keturunan Bani Israel. Dari keturunan Nabi siapa? Yakub alaihi salam kan? Nah, iya. Dari keturunan beliau lah kemudian istilah Yahudi itu ada. Tapi itu bukan sebagai sebuah agama. Itu hanya sebatas etnis atau komunitas kaum tertentu saja. Ya, artinya apa? Ketika kita bicara agama samawi, maka agama samawi hanya kemudian yang disebut dengan Islam. Dia adalah agama yang diturunkan langsung dari Allah melalui yang disebut dengan wahyu tadi, pedoman kehidupan pada manusia kepada Nabi, lalu disampaikan kepada kita semua. Sepanjang zaman tuh, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kemudian kita. Itu disebut dengan agama samawi, agama langit. Oke? Nah, lalu kemudian yang kedua ada agama ardi. Apa itu agama ardi? Agama ardi adalah kalau secara bahasa ardi artinya bumi. Maknanya apa? Agama yang muncul karena gejala sosial. Ya. Kamu kalau di kampus belajar antropologi agama pasti belajar itu tuh. Ada loh agama yang dia itu muncul, yang dia itu ada, itu karena gejala sosial. Maksudnya apa tuh gejala sosial? Maksudnya begini. Ketika manusia hidup, ya, biasanya mereka kan hidup berkelompok, membentuk suatu komunitas. Ya. Lalu kemudian dalam suatu komunitas itu, mereka biasanya punya kesepakatan bersama. Ada aturan-aturan atau yang disebut dengan norma yang tak tertulis. Yang mana norma itu disepakati oleh mereka. Ya, supaya ketika mereka menjalani kehidupan dalam suatu komunitas itu, mereka kemudian tidak saling bertengkar, tidak saling merugikan dan yang lain sebagainya. Intinya hidup rukun, hidup harmonis. Oke. Lalu kemudian ketika manusia itu hidup, kadang-kadang dia punya keterbatasan. Bukan kadang-kadang lagi, pasti itu. Dimana ketika mereka hidup sendiri punya keterbatasan, akhirnya mereka membentuk komunitas supaya keterbatasan itu bisa kemudian dicukupi dalam hidup sebagai sebuah komunitas tadi. Tapi kemudian ketika mereka hidup dalam komunitas masyarakat, kira-kira ada nggak sisi kekurangannya? Pasti ada. Dimana kadang-kadang kebutuhan dirinya tidak terpenuhi dari komunitas tadi itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai mencari imajinasi terhadap sesuatu yang lebih kuat, yang lebih sempurna dari mereka, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya, akhirnya imajinasi itu tergambarkan dalam bentuk apa? Oh, jangan-jangan ini pohon, karena pohon lebih besar dari kita, jangan-jangan ini nih bisa mencukupi kebutuhan kita nih pohon ini. Oh, jangan-jangan patung ini bisa mencukupi kebutuhan kita nih. Nah, akhirnya apa? Ketika mereka hidup, mereka menyadari kekurangannya dan butuh pada sesuatu yang lebih daripada mereka, yang bisa mengabulkan segala permintaan mereka. Akhirnya apa? Mereka mencoba mengimajinasi. Mengimajinasi apa? Mengimajinasikan sesuatu yang tadi tuh bisa mereka jadikan sandaran, bisa mereka jadikan sebagai tempat untuk meminta. Akhirnya imajinasi itu tertuang dalam bentuk apa? Ya tergantung. Kalau mereka hidup sebagai sebuah komunitas tengah hutan, biasanya apa? Dalam bentuk menyembah pohon. Kalau mereka hidup dalam sebuah masyarakat di pegunungan, biasanya apa? Dalam bentuk dewa gunung, kan gitu. Kalau mereka hidup dalam sebuah masyarakat di pedesaan, biasanya apa? Ya mungkin benda-benda tertentu, kan gitu.
Seperti itu. Nah, agama yang disebut dengan agama arti itu agama yang tadi tuh muncul karena gejala sosial. Ya, karena manusia ketika hidup dalam suatu komunitas ada sesuatu yang mereka anggap ini nggak bisa nih mencukupi kebutuhan kita sebagai manusia nih. Ya, sehingga mereka akhirnya mencari alternatif lain tuh, mulai mengimajinasikan bahwa selain mereka ada sesuatu yang lebih hebat, ada sesuatu yang bisa dijadikan sandaran. Akhirnya mereka imajinasikan dalam bentuk apa? Bergantung mereka tinggal di mana. Nah, kan gitu. Kalau tinggal di tengah hutan biasanya pohon beringin besar, mereka sembah sebagai Tuhan, kan gitu. Kalau mereka hidupnya di laut, biasanya laut itu yang mereka anggap sebagai kekuatan besar, kan gitu. Kalau mereka tinggal di gunung, gunung itu mereka anggap sebagai kekuatan yang besar. Itu yang disebut dengan agama arti, agama bumi. Agama yang muncul karena gejala sosial. Ya, paham sampai sini? Ya, jadi agama itu bisa terbentuk karena dua ya, agama samawi dengan agama arti. Agama samawi itu agama yang muncul karena adanya risalah dari langit, ya wahyu dari Tuhan, ya itu hanya agama Islam saja. Nah, yang kedua ada agama arti, agama bumi. Agama yang dia itu muncul karena apa sih? Karena kemudian apa? Ya apa? Gejala sosial tadi itu. Kebutuhan orang terhadap sesuatu ya yang punya kekuatan lebih dari dia lah. Nah, itu seperti itu. Ya. Dan agama sendiri, kata agama ya, agama ini dari bahasa apa sih? Dari bahasa Sanskerta. Ya, dari bahasa Sanskerta. Di dalam pemikirannya Setnekip Alatas, problem kebahasaan, problem filsafat kebahasaan itu menjadi masalah yang sangat fundamental, sangat penting sekali dalam beragamanya kita. Kenapa? Karena kadang-kadang sesuatu, istilah-istilah dalam agama kita, kalau dia tidak dipahami secara mendalam, kadang-kadang kita suka mispersepsi. Kita kadang-kadang suka salah dalam memandang itu. Misalnya dalam persoalan agama, ya. Agama ini kan istilah kan. Nah, kalau dalam Quran kan istilahnya apa ya? Ad-din kan, din. Ya, la ikroha fiddin, wa may yabtaghi ghairal islami dini dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, artinya apa? Kata Said Naqib Alatas, kata beliau, problem utama dari persoalan kita sebagai umat Islam itu adalah problem kebahasaan atau problem filsafat kebahasaan. Maksudnya apa tuh? Maksudnya begini, kadang-kadang kita karena salah memahami istilah-istilah penting dalam Islam, maka kesalahan kita dalam memahami istilah itu melahirkan pikiran yang kacau terhadap agama kita sendiri. Ya, contoh misalnya ini persoalan agama. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta. Kalau Islam mengenalnya adalah ad-din. Apakah ad-din itu sama dengan agama? Beda. Ya, agama dari bahasa Sanskerta. Kamu tahu nggak proses terbentuknya sebuah bahasa itu karena apa? Bahasa itu kan produk kebudayaan kan? Itu terbentuk karena apa? Tahu nggak? Pernah belajar antropologi? Ya, kalau yang SMP pasti belum. Ya? Yang kuliah pernah belajar antropologi? Bisa pernah? Oh, lebih kemana? Oh, sosialnya. Oke, ya pasti ada lah. Bahasa terbentuk karena apa? Iya, di antaranya. Terus, oke, itu. Awal, bahasa itu terbentuk karena apa? Hmm? Apa? Penyebutan yang baru. Maksudnya? Mana itu? Kok nggak tahu? Eh? Habis kamu yang jawab, kamu yang dari tadi bisik-bisik kok. Habis jawab aja. Eh? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Apa? Apa?
Nggak apa, sampaikan aja, nggak usah takut salah. Karena disusun. Ya, ya. Nggak apa-apa, saya mengajak dialog saja. Karena kemarin saya baca bukunya itu loh, Paul Freire itu, yang pendidikan kaum tertindas itu kan. Nah, saya waktu itu dapat buku itu karena rekomendasi dari Anies Baswedan tuh, di Instagramnya dia kan. Di antara buku yang beliau rekomendasikan itu tuh bukunya. Hah? Iya, tahu rekomend tuh. Paul Freire itu, pendidikan kaum tertindas. Itu di antaranya di situ tuh dia tuh menekankan betul pentingnya dialog dalam pendidikan. Selama ini kan sistem pendidikan itu kan apa eh, tidak ada dialog. Seakan-akan monopoli kebenaran itu hanya milik guru saja. Pokoknya guru ngejelasin terus gitu, tanpa diberikan kesempatan murid itu diajak untuk dialog atau mengkritisi apa yang disampaikan. Kan gitu kan? Ya, atau kalau dalam bahasanya dogmatis. Ya, seakan-akan seluruh informasi, seluruh pengetahuan milik guru. Sehingga murid mereka tidak diberikan ruang untuk memberikan ya argumentasi atas pengetahuan yang dia miliki. Gitu. Itu kata Paul Freire, itu bermasalah dalam pendidikan. Ya. Nah, pendidikan yang bagus itu adalah yang menyediakan ruang dialog. Bukan hanya sebatas bertukar pikiran. Bagi guru, dialog semacam ini itu untuk apa? Untuk mengetahui seberapa berkualitas kemampuan seorang muridnya ini atau siswanya ini. Ya, kan ketika dialog, jawaban-jawaban itu kan mencerminkan apa? Mencerminkan apa jawaban itu? Iya, betul, mencerminkan pengetahuan yang ada dalam dirinya. Kalau diajak dialog aja susah, nggak usah, nggak usah. Ya berarti memang pengetahuannya segitu, gitu kan? Itu kan penting tuh untuk pemetaan tuh, ya kan? Itu untuk pemetaan. Tapi ketika ditanya sesuatu, pokoknya jawab aja lah. Urusan bener apa enggak itu terakhir, ya. Ya, artinya apa? Berarti kan dia punya pengetahuan di situ tuh. Meskipun mungkin pengetahuannya masih minim, sehingga ketika jawab ya hanya tahu itu saja kan gitu. Tapi itu penting tuh untuk mengetahui itu. Gitu kan? Orang bisa bicara panjang lebar, bisa menulis sepanjang apapun, itu kan bergantung pada apa? Pengetahuan yang dimiliki kan. Semakin banyak bahan, semakin banyak kemudian dia berbicara. Semakin banyak kemudian dia menuliskan gitu. Tapi kalau nggak punya bahan, mau ngomong apa? Gitu kan? Nah, iya. Makanya pentingnya dialog tuh begitu tuh. Supaya tidak ada monopoli kebenaran di dalam ruang kelas. Dan supaya guru juga tahu seberapa kualitas pemikiran daripada muridnya ini. Kan pendidikan yang terbaik itu melahirkan apa? Ya, melahirkan siswa yang harusnya lebih pintar daripada gurunya kan gitu. Ya, jadi kalau ada siswa di sekolah, murid sekolah sama gurunya diajarin sesuatu, ya, kalau kemudian siswanya kok lebih bodoh daripada gurunya, berarti gagal tuh gurunya itu. Ya. Nah, itu. Tapi kalau dia yang didik siswa, siswanya ternyata suatu saat nanti lebih pintar daripada gurunya, berhasil tuh. Ya, cuman kan kadang-kadang guru nggak begitu kan? Ya, guru kadang-kadang tidak ingin mendidik siswanya jadi orang pintar kan gitu. Kenapa? Hanya sekedar formalitas saja kan guru kan. Ya kenapa ya? Ah, yes, namanya juga pekerjaan. Yang penting kan saya dapat gaji. Nah, kadang-kadang gitu kan di sekolah kan. Ini terjadi itu. Itu bagus tuh. Kamu silakan beli itu. Ya, bukunya itu tuh, Paul Freire itu. Saya waktu itu beli di Blok M tuh. Murah kok. Cari aja yang bajakan, nggak apa-apa. Yang bajakan lo 20.000. Iya, 20.000 tinggal kamu tawar-tawaran aja tuh. Ya, itu keren tuh. Ya. Oke, kembali ke sini. Agama, apa bahasa? Bahasa itu terbentuk karena apa? Bahasa itu terbentuk karena kebutuhan seseorang untuk berkomunikasi dalam sebuah komunitas masyarakat tadi. Artinya apa? Bahasa itu terbentuk karena adanya kebutuhan komunikasi. Ya, kan kalau mereka hidup sendiri kan nggak perlu komunikasi kan? Komunikasi sama siapa? Mau hidup sendiri. Tapi ketika mereka hidup di tengah-tengah masyarakat bersama dengan komunitas masyarakat tadi, mereka pasti punya keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, keinginan untuk berkomunikasi itulah yang kemudian nantinya melahirkan bahasa itu. Ya. Nah, oke. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, kalau begitu lingkungan, kebudayaan, masyarakat itu menentukan nggak eh, lahirnya sebuah bahasa? Artinya gini, bahasa itu pas dipengaruhi nggak dengan yang namanya tadi itu kebudayaan, dengan namanya pikirannya masyarakat, gitu. Bahasa terpengaruhi nggak dengan itu? Terpengaruhi kan? Nah, iya. Bahasa Jawa beda nggak sama bahasa orang Sumatera misalnya dalam bahasa Batak? Beda nggak?
Beda. Kenapa beda? Ada faktor kebudayaan yang mempengaruhi. Gitu. Ada faktor tipologi manusia yang berbeda yang mempengaruhinya. Kalau kamu lihat bahasa Jawa misalnya, bahasa Jawa orang-orang di Jogja Solo, itu kan halus-halus sekali itu. Bandingkan dengan bahasanya Jawa orang pesisir utara, pantai. Pasti beda tuh. Di sana bahasanya lebih keras sedikit tuh. Keras dalam arti dalam dialognya itu kan agak kenceng. Itu kan ada faktor yang mempengaruhi itu. Di antara faktor apa? Faktor geografis yang mempengaruhi. Orang-orang utara tinggal di tepian pantai. Jadi ketika untuk komunikasi nggak mungkin bisik-bisik. Ya pasti dengan bahasa yang keras tuh. Makanya wajar kalau orang-orang pesisir utara tuh bahasanya lebih kenceng kalau ngomong tuh. Ya orang-orang Cilacap tuh dekat-dekat pantai kan gitu. Kalau ngomong kan, kalau ngapa kan, oh nyong, gitu kan gitu. Nyong orang orang ngerti nyong, gitu kan. Bandingkan sama orang Jogja sama orang Solo. Hidup diapit sama perbukitan sama pegunungan. Yang mana udaranya jauh lebih dingin dalam dataran tinggi sehingga ketika bicara itu agak tertahan oleh geografi tempatnya. Karena dingin jadi malas ngomong gitu kan. Jadi kalau ngomong tuh pelan ini. Karena masyarakatnya ya deket-deket lah gitu secara geografis gitu. Sehingga apa? Tempat itu mempengaruhi adanya bahasa. Ya, geografi tempat itu mempengaruhi adanya bahasa. Dan juga faktor kebudayaan, faktor keyakinan juga mempengaruhi yang namanya bahasa. Sama. Artinya apa? Ketika kata agama dia berasal dari bahasa Sanskerta. Sanskerta itu bahasa yang dianut oleh Hindu dan juga Buddha, maka kata agama ini juga istilah yang pasti dipengaruhi oleh sistem kepercayaan Hindu Buddha itu. Ya, paham nggak maksudnya? Agama ini kan dari bahasa Sanskerta, bahasa yang dipakai kebanyakan orang Hindu dan juga Buddha. Artinya ketika istilah agama ini muncul, nggak mungkin istilah itu berdiri netral tuh nggak mungkin. Pasti ada faktor yang mempengaruhi istilah ini muncul. Paham nggak maksudnya? Ya, pasti ada faktor. Faktor karena apa? Bisa jadi karena kebudayaan, sistem kepercayaan, geografi, dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Untuk meneliti apa sih makna agama ini, maka faktor-faktor ini perlu diteliti nih. Secara geografisnya, secara tipologi masyarakatnya, secara kemudian apa? Sistem keyakinannya seperti apa, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Tuh kalau kamu belajar antropologi seru sekali tuh belajar itu tuh. Ya, makanya nanti yang kuliah yang masih SMA nih, nah kuliah jurusan itu tuh keren tuh. Jadi peneliti tuh. Ya, ya nanti kuliahnya di UI, S1-nya, S2-nya di Kanada. Ya, University of apa? McGill, bukan Oxford. Kalau Oxford mah di Inggris. Ya, di McGill tuh. Ya, belajar antropologi Islam di sana tuh. Wah, keren tuh. Sama seperti itu tuh. Siapa ya? Kalau kamu kenal tuh Dr. Ismail Fajri Alatas. Nah, itu antropolog tuh beliau tuh. Kalau ngejelasin Islam tuh keren banget tuh. Karena beliau menganalisa dari sisi ya, kalau antropolog itu kan mempelajari tentang ini kan, tipologi hidupnya seseorang dari mulai bahasa, kebudayaan dan segala macam. Itu keren sekali itu. Kalau beliau menjelaskan. Oke. Jadi gitu. Agama karena dia dari bahasa Sanskerta, bahasa yang dipakai dalam peradaban Hindu Buddha, maka tentu kata agama itu kalau mau dipahami pasti dia ada unsur yang mempengaruhinya. Nah, sehingga kalau kita secara sederhana maknai agama itu artinya apa sih? Kan terdiri dari dua kata kan, a dan gama. A itu artinya apa? Tidak. Gama itu artinya apa? Kacau. Berarti agama maknanya apa? Tidak kacau. Nah, itu dalam kepercayaan mereka tuh. Sehingga kata agama ini dipahami oleh mereka sebagai sebuah sistem kepercayaan yang disepakati bersama supaya tidak ada kekacauan dalam masyarakat. Nah, maknanya begitu tuh. Artinya apa? Mereka lebih melihat bahwa yang disebut dengan agama ini adalah sistem kepercayaan yang membuat orang itu tidak kacau dalam kehidupan masyarakatnya. Sehingga dengan adanya agama itu, masyarakat menjadi tentram, tenang, damai gitu. Apa yang terjadi dari itu semua? Yang terjadi adalah kalau kita melihat tipologi agama Hindu Buddha itu kan lebih banyak apanya? Ritualnya kan? Ya, ritualnya banyak sekali tuh. Kamu kalau lihat tuh di wihara atau di tempat-tempat ibadah mereka tuh banyak sekali ritualnya tuh. Ya, yang paling sederhana ada meditasi, ada apa segala macam lah gitu tuh banyak sekali itu. Kenapa? Kok mereka
lebih menekankan pada aspek ritual. Kenapa? Sebab ketika orang dia tersibukkan oleh ritual, tersibukkan oleh membangun hubungan antara dia dengan penciptanya, otomatis apa yang terjadi? Dia nggak mungkin punya waktu untuk apa? Untuk membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Saya sibuk kok. Saya sibuk sama Tuhan saya. Kan gitu. Saya sibuk sama pencipta saya. Nggak ada waktulah saya buat mabok, buat tawuran, buat geng-geng motoran, buat narkoba atau buat apa gitu. Kenapa? Karena saya punya kesibukan secara ritual dengan Tuhan saya. Sehingga wajar agama mereka lebih banyak ritualnya. Di Bali itu kan ritualnya banyak sekali itu. Sebagai pulau dengan agama Hindu terbanyak itu. Kenapa? Karena tadi itu supaya kemudian tidak ada ruang bagi masyarakat yang mempercayai agama itu untuk berbuat kekacauan. Kenapa disibukkan dengan ritual? Sama. Ketika Islam, ketika dinul Islam, dimaknai dengan kata agama saja, maka otomatis di alam bawah sadar kita seakan-akan menganggap apa? Dinul Islam atau agama Islam hanya seperangkat agama ritual saja. Yang kalau orang udah sholat, puasa, haji, selesai beragamanya. Kan kebanyakan gitu kan? Lah iya. Nggak ada aspek yang lebih dari itu. Kenapa? Karena ketika agama ini dipakai dan dia berasal dari bahasa Sanskerta dan ada kemudian sesuatu yang melandasinya, istilah agama itu muncul, akhirnya mau nggak mau, sistem atau konsep yang terakhir dari ini adalah nggak jauh beda daripada sistem yang lahir daripada peradaban Hindu Buddha tadi. Sehingga wajar kalau orang Islam sekarang memahaminya begitu, orang Indonesia tuh. Berislam ya sudah, yang penting Anda sholat, yang penting Anda berbuat baik, yang penting Anda sedekah, yang penting Anda zakat, selesai beragama Anda. Ya. Akhirnya dampaknya apa yang terjadi? Mayoritas muslim, tapi kebodohan masih banyak. IQ-nya 78. Kecil sekali kan? IQ 78 tuh. Bahkan kita punya wakil presiden yang IQ-nya Masya Allah kan gitu. Padahal negara muslim. Apalagi yang terjadi? Pengangguran di mana-mana, ya kan? Kejahatan moral banyak sekali, ya. Korupsi merajalela, macam-macam ini. Padahal negara muslim. Kenapa? Secara tidak langsung dalam alam bawah sadar kita, istilah agama tadi mempengaruhi cara kita memandang agama. Ya. Nah, itu yang terjadi tuh. Ya. Makanya tadi tuh kata Profesor Naqib Al-Atas, kata beliau, kekacauan kita dalam beragama berawal dari kekacauan epistemik. Tuh dalam istilah filsafat tuh. Kamu nggak bakalan tahu tuh apa tuh punya istilah gitu ya. Maksudnya apa? Kekacauan dalam ranah ilmu pengetahuan, di mana kita itu salah dalam memahami istilah-istilah kunci dalam kita beragama. Istilah iman itu apa sih? Istilah agama itu apa sih? Istilah apa lagi itu? Macam-macam gitu. Nah, kekacauan kita, kesalahan kita dalam memahami istilah ini melahirkan apa? Melahirkan cara pandang yang ngaco dalam kita beragama. Sama seperti yang dulu pernah saya jelaskan kan, iman. Iman selama ini kita maknanya sebagai apa? Kepercayaan atau percaya. Iman sama Allah berarti apa? Percaya sama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena saya udah percaya sama Allah, ya udah, berarti iman saya selesai. Padahal makna iman kan nggak cuma percaya kan? Lebih dalam yang namanya iman itu apa? Tasdik dalam bahasa Arab. Artinya apa? Pembenaran. Loh, pembenaran tuh maknanya apa? Maknanya adalah membenarkan Allah sebagai Tuhan kita. Dalam pembenaran itu pasti ada proses untuk membenarkan. Kamu sampai betul-betul yakin ya bahwa air ini layak untuk diminum, itu kan pasti ada prosesnya kan? Mulai dari kamu lihat dulu nih kemasannya, mereknya, kemudian wah komposisinya apa segala macam. Begitu udah yakin kamu minum. Pun sama, kamu makan kan gitu kan? Sampai kamu betul-betul yakin bahwa makanan itu ya layak untuk dikonsumsi, kan pasti ada proses itu kan? Artinya apa? Ketika iman dimaknai dengan tasdik, pembenaran, maka dalam pembenaran itu ada proses. Sehingga apa? Kita dituntut untuk terus belajar tentang bagaimana cara membenarkan Allah secara benar. Itu masuk dengan kemarin tuh makna ma'rifah kan? Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin wa laysa bitaqlidin. Kemarin begitu. Jadi begitu tuh maknanya tuh. Ya. Jadi kekacauan kita dalam memahami istilah-istilah kunci dalam agama Islam membuat kita menjadi
kacau dalam memikirkan agama kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan krisis epistemik. Ya. Nah, dulu yang pernah saya bilang, ini kudunya pelajaran-pelajaran gini mah SMP udah diajarin harusnya. Ya kan, harusnya. Ya, tapi kan enggak. Kamu kelas berapa? 8 apa? SMP. Nah, kalau belajar di sekolah yang lebih banyak ngomong muridnya apa gurunya? Gurunya kan? Iya. Muridnya kadang sering diajak diskusi nggak? Kadang-kadang enggak kan? Gurunya asik aja kan? Nulis di papan tulis, asik ngejelasin kan gitu kan? Itu yang terjadi itu. Saya enggak, nalar kritisnya itu enggak terbangun. Makanya pendidikan Indonesia itu membunuh berpikir kritis, ya, membunuh cara berpikir. Karena tadi itu seakan-akan gurunya itu adalah sumber kebenaran. Padahal kadang-kadang ya gurunya pengetahuannya ya itu-itu aja kan gitu. Sebab ketika dia menjelaskan pendidikan agama Islam, kadang-kadang yang dia jelaskan sekarang adalah apa yang dijelaskan 20 tahun yang lalu. Ada yang gitu kan. Pelajaran PAI, guru agama senior, ya. Pelajaran PAI, guru agama senior.